Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Dengan ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Andriani dari SD Negeri 3 Getas. Saya Saryanto dari SD Negeri Kruisan. Saya David Sulistyo dari SD Negeri 3 Goa. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar hari ini, Pak Sari? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya, baik. Pak, sebelum kita mulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coaching nanti. Namun sebelum Bapak memulai percakapan, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi nanti juga agar Bapak tahu ya, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah dalam proses kecakapan, dan Bapak sudah memiliki prinsip menjadi seorang coach, yaitu tentang kemitraan, kemudian proses kreatif, dan kemudian memaksimalkan potensi. Tentunya juga Bapak sudah mempunyai kompetensi inti dari coaching, yaitu meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses kecakapan Bapak ketika sedang melakukan coaching, Bapak juga jangan lupa untuk menerapkan alur TIRTA, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Bagaimana bisa dipahami ya Pak? Bisa, Pak, saya pahami. Ya, oke, baik. Bapak, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak? Boleh, Pak. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada dua, Pak. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot, tentunya melalui teknik rasa, Pak. Ya, baik, luar biasa Pak Sari. Saya dari sini bisa menggarisbawahi bahwa yang ingin dikembangkan yaitu ada dua, yaitu tentang pertanyaan dan berperan aktif. Jadi di antara dua ini mana yang ingin spesifik atau lebih dikembangkan, Pak? Yang ingin saya kembangkan atau yang spesifik yaitu tentang mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi coach yang bisa menemukan solusi yang tepat bagi permasalahan saya yang dihadapi ini, Pak. Oh ya, baik. Memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci yang agar bisa mengenali banyak hal dari seorang coach. Baik, Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir perihal indikator kecapean yang ingin Bapak tuju dalam proses kecakapan nanti, apa saja, Pak? Untuk indikator keberhasilan yang ingin saya capai yaitu dalam teknik coaching itu yang pertama menggali ide-ide, terus menggunakan atau menerapkan alur TIRTA yang runtut, serta dapat menemukan solusi atau permasalahan yang saya hadapi, Pak.
Oh ya, baik. Semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait proses meliputi tirta, kemudian ide-ide dari dan solusi dari Koji bisa tergali dengan maksimal, ya bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan. Untuk selanjutnya silahkan Bapak bisa melaksanakan percakapan dengan Koji, dan saya berharap nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator yang ditentukan tadi. Silakan Bapak, bisa dimulai proses Koji-nya. Siapa? Terima kasih. Assalamualaikum Pak Sari. Waalaikumsalam Bu Andri. Gimana kabarnya ini Pak Sari? Alhamdulillah baik Bu Andri. Bagaimana dengan kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik sehat Pak. Pak Sari, apakah Pak Sari hari ini ada waktu sebentar Pak? Ada Bu, kebetulan ini jam sudah siang, anak-anak di kelas saya sudah pulang. Bagaimana Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Ada Pak, jadi seperti ini Pak, saya ingin sedikit cerita keluh kesah saya ya Pak. Jadi seperti ini, di sekolah saya ini Pak, ada sering sekali anak-anak curhat dengan saya Pak. Mereka itu sering curhat bahwa mereka sering merasa bosan ketika belajar di sekolah Pak. Nah ternyata setelah saya amati dan saya bertanya kepada beberapa siswa, ternyata permasalahannya itu ada di rekan-rekan guru saya Pak. Nah jadi rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran masih banyak yang menggunakan metode klasikal Pak, yaitu hanya dengan metode ceramah saja. Nah padahal kan mereka bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di sekolah ya Pak, tapi saya pikir itu mereka itu masih kurang inisiatif gitu loh Pak untuk menggunakan media tersebut. Jadi mereka tuh tetap melakukan pembelajaran yang gitu-gitu aja Pak, sehingga banyak siswa yang merasa bosan saat pembelajaran di dalam kelas, apalagi kalau pas jam siang itu Pak. Iya. Jadi begitu Bu Andri. Baik Bu Andri, di sekolah Ibu masih banyak yang gurunya memakai pembelajaran atau masih menggunakan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu? Iya Pak, betul sekali. Jadi kira-kira apa sih yang menjadi harapan Ibu dalam permasalahan ini atau percakapan ini? Nah itu Pak, saya pengen sekali melihat adanya perubahan di sekolah saya Pak. Perubahan yang seperti apa yang ingin Bu Andri atau rekan-rekan itu diharapkan? Ya tentunya perubahan yang ke arah lebih baik Pak, seperti pembelajaran yang bervariatif gitu Pak, terus penggunaan model-model pembelajaran yang bervariatif dan metode pembelajaran yang bervariatif juga Pak, tentunya pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Oh ya, berarti Bu Andri ingin rekan-rekan supaya menggunakan pembelajaran yang bervariatif ya Bu? Iya Pak. Kira-kira level pembelajaran bervariatif itu idealnya berapa Bu? Nah kalau di level-level gitu mungkin ya kalau di sekolah saya baru di level 6 ya Pak, karena di sekolah saya itu kan banyak guru senior, meskipun dari sebagian itu sudah mengikuti pengembangan diri yaitu diklat dan workshop gitu Pak, tetapi dan juga ada beberapa yang sudah memanfaatkan teknologi, tetapi sebagian besar itu masih menggunakan metode ceramah Pak. Untuk mengajarnya ya gitu-gitu aja Pak, jadi siswa itu cenderung bosan Pak. Oh ya Bu, terus ingin rekan-rekan Ibu itu kalau kira-kira bisa ada di level berapa itu Bu? Ya sepertinya tidak terlalu banyak ya, karena kita itu kan sedang berusaha Pak agar adanya perubahan. Jadi di level 8 saja saya kira juga sudah cukup ya Pak, karena sebetulnya banyak guru juga yang antusias terhadap perubahan ini, tetapi mereka itu masih bingung Pak, kayaknya mau mulai dari mana gitu Pak. Berarti level 8 sudah cukup lah ya Bu? Iya Pak. Kalau gitu langkah-langkah yang dilakukan Ibu Andri untuk membantu rekan guru itu kira-kira seperti apa Bu?
Kalau untuk langkah-langkahnya, yang pertama mungkin saya akan mendiskusikan dulu permasalahan yang saya hadapi ini kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah saya, Pak. Nah, jika ada yang menginginkan dan antusias dalam melakukan perubahan, mungkin saya akan melakukan pendampingan atau mentoring terlebih dahulu, Pak. Ya, berarti Ibu Andri sendiri harus melakukan pendampingan sekaligus monitoring, Bu. Untuk buat rekan-rekan, kira-kira ada strategi lain tidak, Bu, untuk pengembangan rekan-rekan tersebut? Sepertinya kalau untuk strategi untuk skala yang besar gitu, Pak, itu bisa dilakukan dengan cara memberikan semacam pelatihan atau workshop gitu, Pak, biar menata semua guru gitu loh, Pak. Baik, Bu, jadi tadi Ibu sudah membicarakan ada monitoring atau workshop juga ya, Bu. Kira-kira yang paling rasanya nyaman itu untuk dilakukan di mana, Bu? Ya, kalau untuk saat ini sih ya untuk dilakukannya ya di sekolah dulu ya, Pak. Ya. Tapi untuk saat ini sepertinya saya lebih cocok untuk ke mentoring dulu ya, Pak. Kan kalau mentoring itu kan untuk yang mau dulu gitu, Pak, yang hatinya sudah tergerak gitu. Nah, tapi kalau pelatihan atau workshop itu kan kalau dibilang itu tuntutan dari sekolah, jadi belum benar-benar terpanggil dari hatinya gitu, Pak. Belum timbul dari dirinya untuk melakukan perubahan. Jadi Ibu akan kolaborasi dengan rekan-rekan, terutama dengan rekan yang jaga di bidang IT itu ya, Bu? Iya, Pak, karena kebetulan kan di sekolah kan banyak juga rekan-rekan yang bisa dalam bidang IT, Pak. Nanti saya akan berkomunikasi terhadap mereka dan menyamakan persepsi dan konsep terlebih dahulu sehingga nanti sasarannya lebih dapat gitu, Pak. Lalu saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang memiliki visi dan misi yang sama, tentunya yang sefrekuensi dulu, terus baru setelah itu akan merambah ke rekan-rekan yang lainnya. Wah, saya juga tidak sabar nih mendengar cerita Bu Andri. Selanjutnya nanti setelah melakukan monitoring, kayaknya gimana responnya, Bu? Rekan-rekan sama Ibu Bu Andri ya. Tapi sayang sekali karena sudah tidak memungkinkan. Kita cukup dulu ngobrol-ngobrolnya, kita bisa lanjutkan nanti atau lain waktu. Mungkin kita ngobrol kembali, Bu. Ya, baik, Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh saya, Pak. Alhamdulillah setelah melakukan coaching bersama Pak Sari ini, saya jadi punya gambaran, Pak, bagaimana strategi saya dalam membantu rekan-rekan yang ingin melakukan perubahan dalam cara mengajarnya. Yaitu tadi, Pak, mungkin saya akan melakukan mentoring terlebih dahulu ya, Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf ya, Pak, saya mengganggu waktu Bapak. Terima kasih sekali lagi, Pak. Oh ya, Bu, sama-sama juga, Bu. Semoga saya bisa membantu walaupun sedikit ya, Bu. Untuk saya permisi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan permisi. Wes ngoci sapa yo? Ini kurang di stop, Pak. Yuk, kok lanjut. Jadi stop saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak David. Ya, saya sudah di sini sebagai observer. Tadi sudah mengamati Bapak melakukan coaching dan saya juga sudah mempunyai beberapa catatan tentang coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Sari tadi. Tetapi sebelum saya membacakan catatan saya, apakah boleh saya mengajukan pertanyaan? Boleh, Pak. Jadi menurut Bapak tadi apa saja yang sudah dilakukan Bapak sebagai coach? Saya sebagai coach, saya melakukan prinsip coaching, yaitu kemitraan, prinsip kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, saya juga melakukan kompetensi inti, yaitu menggunakan mendengarkan aktif, kesadaran penuh, pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Pak. Selain itu, juga saya melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu
menggunakan tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab, Pak. Ya, terima kasih Pak. Persis dengan apa yang saya sudah catat di sini, bahwa Bapak tadi sebagai coach sudah melakukan prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan, dengan salah satunya cara tadi Bapak melakukan coach sama coachee itu tidak ada kesenjangan, berarti sudah mengalir apa adanya, itu termasuk kemitraan. Dan tadi juga ada potensi kreatif, Bapak juga melakukan pertanyaan-pertanyaan yang kreatif dan menggali apa yang dimiliki oleh coach itu, dan salah satunya yaitu memaksimalkan potensi. Jadi coachingnya sudah maksimal, apa potensi yang dimiliki sudah dikeluarkan. Ada satu lagi pertanyaan Pak, jadi mungkin kedepannya apa yang akan dikembangkan dari coaching ini Pak? Yang saya ingin kembangkan dari ini yaitu dengan kehadiran penuh, Pak, karena menggunakan kehadiran penuh seharusnya menggunakan teknik stop, karena teknik stop untuk yang pertama untuk pribadi, yaitu menggunakan teknik penarikan stop itu napas kita menjadi tertata atau teratur, Pak. Oh ya, mungkin untuk kedepannya saya juga berharap tadi ya, mungkin potensi yang akan dikembangkan yaitu tentang kehadiran penuh. Bapak sebagai coach nantinya kalau akan melakukan coaching bisa menghadirkan penuh dan bisa mengaplikasikan teknik stop itu, dan ketika nanti ada coaching lagi ke depannya, Bapak lebih lancar lagi dan lebih bisa menggali lebih dalam dan bisa menjadi solusi pada coaching itu sendiri. Mungkin bisa saja Pak, karena semua sudah terrealisasi, coachingnya sudah bagus, dan kedepannya bisa lebih bagus lagi. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Assalamualaikum Pak David. Waalaikumsalam Bu Andri. Bagaimana kabarnya Pak David? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah ya. Baik Pak, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer ya Pak, yang nantinya akan melihat proses coaching Bapak beserta dengan coaching Bapak. Namun sebelum memulai percakapan, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya ya Pak. Nah, jadi nanti juga agar Bapak tahu ya, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah dalam proses kecakapan, memiliki prinsip menjadi seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan kompetensi. Nah, tentunya juga Bapak sudah mempunyai kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, lalu kemudian mendengarkan secara aktif, lalu kemudian memaksimalkan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, tentunya juga dengan teknik rasa ya Pak. Dan juga saya berharap nanti dalam proses kecakapan Bapak ketika sedang melakukan coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu dengan tujuan, kemudian identifikasi, lalu juga rencana dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Bagaimana Pak? Apakah Bapak sudah jelas? Sudah jelas Bu. Oh iya, oke. Baik Pak, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terlebih dahulu ya. Apakah boleh Pak? Boleh. Oh iya. Untuk pertanyaan pertama ya Pak, kira-kira
kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses kecakapan nanti, Pak? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada dua. Yang pertama kesadaran secara penuh dan yang kedua adalah mendengarkan secara aktif dengan tentunya menggunakan teknik rasa. Iya, baik, sangat luar biasa, Pak. Dengan kesadaran penuh, lalu mendengarkan dengan aktif, ya, kesadaran penuh dan mendengarkan secara aktif, itu sangat dua kompetensi ini kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti, Pak? Untuk spesifikasinya adalah untuk dengan kesadaran penuh, Ibu. Oh iya, baik. Memang untuk kesadaran penuh ini adalah salah satu kunci ya Pak, agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir perihal indikator ketercapaian yang ingin Bapak capai dalam proses kecakapan nanti. Apa saja Pak kira-kira? Untuk indikator keberhasilan yang ingin saya tuju bahwa nanti dalam coaching saya yaitu menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahannya yang beliau temui. Baik Pak, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan proses meliputi tirta, kemudian ide-ide dan solusi dari coaching bisa tergali ya Pak dengan maksimal, bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan. Untuk selanjutnya silakan Bapak bisa melakukan percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap nanti juga bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan tadi. Silahkan Bapak, sudah bisa dimulai proses coachingnya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak David. Apa kabar untuk pertemuan kali ini? Alhamdulillah sehat Pak. Kiranya ada yang mau disampaikan Pak Sari? Untuk permasalahan dalam sore hari ini saya ingin membahas sedikit Pak, atau berbicara sedikit tentang permasalahan yang ada di kelas Pak, yaitu siswa kurang aktif Pak. Ya. Kiranya apa harapan yang ingin dituju oleh Bapak? Untuk siswa yang kurang aktif ini harapan saya untuk kedepannya bisa anak itu aktif dan bisa mengikuti kegiatan yang lain supaya bisa berbaur dengan teman juga Pak. Oh iya, tentang tadi yang ingin dituju atau tujuan Bapak melakukan ini bincang-bincang coaching ini adalah tentang keaktifan anak ya Pak. Kira-kira penyebab apa yang membuat anak kurang aktif? Untuk dari penyelidikan atau tindakan saya awal, yaitu anak kurang aktif dikarenakan untuk kepercayaan dirinya kurang Pak, sehingga anak itu menjadi pendiam, bahkan dia jarang bergaul dengan temannya. Seperti itu Pak. Oh iya. Jadi yang saya tangkap yaitu penyebabnya karena kurang percaya diri dan pendiam Pak. Jadi kondisi idealnya bagaimana Pak? Kalau anak yang ideal itu seharusnya di dalam kelas, yaitu bila diberi pertanyaan menjawab Pak, yang pertama. Kedua, anak tersebut selalu diam, sehingga saya itu untuk mengetahui atau perkembangannya dia itu tidak tahu Pak, karena tidak menjawab tersebut Pak. Kira-kira kalau di rank 1-10 keadaan keaktifan anak sekarang kira-kira ada di rank berapa Pak? Kalau levelnya itu atau ranknya itu, kalau saya masih menganggap 5-6 Pak untuk anak tersebut, karena
saya baru saja mengidentifikasi karena saya baru juga masuk di kelas itu, sehingga untuk kegiatan seperti anak tersebut kurang memahami. Jadi waktu pembelajaran aktif saya melihat atau kegiatan tersebut kok anak itu hanya diam saja. Nah, sehingga memunculkan untuk melakukan pendekatan, Pak, dengan anak tersebut. Ternyata dalam kegiatan tersebut anak yang kurang aktif itu satu, kurang percaya diri, yang kedua anak tersebut saya telusuri itu bicaranya kecil, Pak, atau mungkin dari awal itu kurang percaya diri itu, Pak. Oh iya, tadi dikatakan bahwa rank untuk sekarang keaktifannya sekitar 5 atau 6 ya. Jadi hal apa yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi atau untuk menjadikan anak itu lebih aktif? Untuk kegiatan yang mengaktifkan anak, saya merencanakan yaitu yang pertama, anak itu disuruh membaca, yaitu dalam satu paragraf itu bisa dibagi dengan 3 anak atau 4 anak. Nah, nanti anak tersebut juga diberi jatah supaya ikut aktif. Kemudian saya melakukan berdoa bersama, tetapi yang memimpin bergantian supaya anak tersebut bisa aktif semua, Pak. Ya, jadi saya garis bawahi di sini yang saya tangkap bahwa ada 2 yang sudah dilakukan oleh Pak Sari untuk kendala anak yang kurang aktif ini, yaitu yang pertama tadi semua bergiliran membaca 3 atau 4 paragraf, dan yang kedua yaitu memimpin doa ya Pak secara bergantian, jadi anak yang kurang aktif juga mendapat bagian kedua. Setelah kedua alternatif ini dilakukan, ranknya menjadi berapa kira-kira Pak? Untuk level itu kalau sudah dilakukan, saya berharap sudah meningkat menjadi level 7, Pak, karena masih jenjangnya bertahap, tidak mungkin langsung ke level yang tinggi. Oh iya. Jadi setelah dilakukan ini kedua solusi ini menjadi ranknya menyaring menjadi 7 untuk 8 Pak. Tapi itu mungkin belum sampai yang diinginkan, yaitu mungkin inginnya 910. Jadi rencana kedepannya apa Pak? Nah, rencana ke depan supaya anak itu aktif, nanti saya membuat lomba. Yang pertama lomba membaca atau lomba menjawab, itu pertama itu di dalam kelas. Setelah itu nanti ada kegiatan, misalnya perlombaan di sekolahan, bisa diaktifkan, Pak, supaya anak tersebut bisa meningkatkan kepercayaan dirinya, sehingga anak tersebut mungkin langsung menjadi aktif. Kalau tidak seperti itu, mungkin anak itu akan diam terus, Pak, kalau tidak dikoreksi seperti itu, Pak. Jadi rencana ke depannya yaitu Bapak akan melakukan atau mengadakan lomba di kelas ya. Nah, kira-kira waktunya kapan? Untuk kegiatan di kelas itu akan saya lakukan secepatnya, Pak. Mungkin minggu depan saya sudah akan melakukan, yaitu dengan yang pertama dulu, yaitu lomba antar membaca. Siapa yang cepat nanti dia akan juaranya, Pak. Karena kalau seperti itu nanti anak akan lebih intensif membaca dan bisa berbaur dengan teman. Itu, Pak. Ya Pak, ya ini mungkin yang terakhir pertanyaannya. Tadi saya menangkap bahwa Bapak akan melakukan atau planningnya akan melakukan lomba antar kelas. Nah, untuk melakukan lomba ini kan membutuhkan dukungan. Mungkin dukungan dari pihak mana saja? Untuk pertama saya minta dukungan kepada kepala sekolah terutamanya, kemudian saya berkolaborasi dengan teman sejawat. Bila mana ada anak yang seperti itu, bisa kita aktifkan lewat lomba antar kelas itu, Pak. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin yang terakhir, perasaan Bapak sekarang gimana? Setelah melakukan itu mencapai level 8, saya merasa bangga, Pak, dan
Dari itu karena anak tersebut sudah meningkat, dikatakan berhasil ya jagoan belum, karena belum mencapai sempurna, tetapi sudah merasa senang karena sudah ada peningkatan dari awalnya 5-6 sekarang sudah menjadi 8. Seperti itu Pak. Terima kasih. Perasaan saya juga di sini ya juga senang bisa membersamai atau bisa ikut mendengar apa yang jadi keluh kesah Bapak, dan tadi Bapak sudah menemukan solusi sendiri dan ide-idenya sendiri. Semoga ide-ide dan solusi itu bisa terrealisasi dan anak bisa menjadi aktif. Ini saja Pak untuk pertemuan kali ini. Terima kasih Pak Ya, atas solusinya. Mungkin saya bisa akan kembangkan atau masukannya itu saya akan gunakan, karena dengan itu saya bisa meningkatkan kemampuan saya Pak. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak David. Waalaikumsalam Bu Andri. Bagaimana kabarnya setelah melaksanakan coaching ini Pak David? Alhamdulillah baik dan masih senang. Oh iya, alhamdulillah ya. Tadi juga saya melihat secara langsung pada saat Pak David melaksanakan coaching terhadap Koji, alhamdulillah berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun ya Pak. Lalu apakah saya boleh bertanya Pak? Boleh Bu. Oh iya. Jadi kira-kira apa nih dari proses coaching tadi yang sudah Bapak lakukan? Di dalam proses coaching saya tadi, saya sebagai coach sudah menerapkan prinsip-prinsip coach, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua yaitu proses kreatif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Selain itu saya juga ini Ibu sudah menerapkan kompetensi inti dari coach, yaitu mendengarkan aktif, hadir secara penuh, dan mempertanyakan atau memberi pertanyaan yang berbobot. Selain itu proses coach juga saya dengan alur tirta, yaitu yang pertama tentu saja tujuannya apa, terus identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Iya, sangat bagus sekali ya Pak. Itu sesuai dengan catatan saya tadi. Bapak sudah menyampaikan paradigma prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Lalu juga ada kompetensi inti, yaitu mendengarkan secara aktif, lalu kesadaran penuh, dan menyampaikan dengan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Ya. Lalu Pak, kalau boleh saya tahu kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan untuk kedepannya? Mungkin untuk potensi yang kurang maksimal dan saya ingin kembangkan ke depannya, yaitu tentang kehadiran penuh saya tadi. Karena apa? Tadi ketika Koji bercerita mungkin dalam keadaan rasa yang masih agak kurang nyaman, dan di situ saya belum menanggapi dengan teknik stop. Mungkin untuk kedepannya saya menggunakan teknik stop dulu agar si Koji ini bisa nyaman dan bisa bercerita secara luas. Iya, bagus sekali Pak apa yang sudah Bapak lakukan tadi. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan kegiatan ini bermanfaat bagi semuanya ya Pak. Ya, terima kasih. Cukup untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Pak. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai proses coaching di sini, saya berperan sebagai pengamat atau observer Bu, yang nantinya dalam proses coaching Ibu dengan coaching lain. Namun sebelum Ibu melakukan percakapan, ini ada beberapa hal atau terkait dengan rubrik penilaian, di mana rubrik penilaian menjadi acuan
saya dalam proses coaching Ibu. Namun untuk rubrik penilaian menjadi seorang coach yaitu ada 3 Bu. Yang pertama kemitraan, yang kedua potensi kreatif, dan ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Tentunya juga Ibu sudah mempunyai kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dalam proses percakapan nanti, Ibu akan melakukan coaching dengan teman lain. Jangan lupa Ibu juga menerapkan alur tirtanya Bu, yaitu meliputi alur tirta itu yang meliputi 1 tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana, dan yang keempat tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Ibu bisa memahami? Bisa, Pak. Oke, baik. Kalau bisa, selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh apa tidak? Boleh, Pak. Ya, yang pertama Bu, untuk pertanyaannya, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang Ibu ingin kembangkan dalam percakapan coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 2, Bapak, yaitu mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari 2 kompetensi ini, manakah yang ingin menjadi aturan atau spesifikasi Ibu dalam proses coaching nanti? Untuk secara spesifiknya, saya akan menggunakan mendengarkan aktif, Pak, supaya bisa menggali potensi. Kemudian coach juga bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang ditemui. Baik, memang mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci Bu, agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir, perihal indikator kecapean yang ingin dikembangkan atau dituju Ibu itu adalah apa Bu? Untuk indikator ketercapaiannya yang ingin saya tuju, bahwa nanti dalam proses coaching saya akan menerapkan alur tirta Pak secara runtut. Lalu kemudian saya juga akan menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik Bu, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses meliputi alur tirta, ide-ide, dan solusi dari coach bisa tergali dengan maksimal supaya bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Hanya itu yang ingin saya tanyakan Bu. Untuk selanjutnya silahkan Ibu bisa melaksanakan percakapan dengan coach, dan saya berharap nanti dalam proses coaching itu berjalan dengan lancar dengan indikator yang sudah ditentukan tadi Bu. Untuk sesi pengamatan atau pra ini sampai di sini Bu. Nanti silahkan Ibu bisa memulai proses coachingnya Bu. Ya, baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu. Silahkan. Saya Pak David. Nang gini. Oh, iya. Jawabnya mungkin nyong sebagai kono. Kok izin aku baik Pak? Tutup baterai lemah, tutup. Assalamualaikum Bu Andri.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak David. Gimana kabarnya Bu Andri? Alhamdulillah baik sehat, Pak David. Alhamdulillah baik juga saya. Bu Andri, apakah sekarang Ibu ada waktu sebentar? Ada Pak David. Kebetulan lagi free ini. Bagaimana Pak David? Ada yang bisa saya bantu? Oh ini Bu Andri, saya di sini mau sedikit bercerita atau curhat Ibu terkait ini anak yang sebagian dari anak kelas rendah itu masih belum bisa mengenal huruf hijaiyah. Oh iya, jadi begitu ya Pak. Ya. Jadi permasalahan yang Bapak hadapi sekarang itu anak-anak di kelas rendah belum bisa belajar huruf hijaiyah, seperti itu ya Pak. Iya betul. Iya. Jadi kira-kira apa nih yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini? Jadi harapan saya untuk percakapan kali ini bagaimana nanti ke depannya anak khususnya di kelas rendah, anak kelas 1 yang transisi dari anak kelas TK itu masuk ke kelas 1 di semester awal ini bisa hafal dan mengetahui atau paham tentang huruf hijaiyah. Oh iya Pak, jadi yang Pak David inginkan itu adanya perubahan dari siswa tersebut ya. Iya. Lalu perubahan seperti apa yang Pak David diharapkan? Untuk perubahannya mungkin dari awal anak yang baru bisa beberapa huruf bisa menghafal dan memahami semua huruf hijaiyah dari alif sampai ya gitu. Oh seperti itu Pak David. Ya. Jadi Pak David itu menginginkan anak-anak di kelas rendah sudah bisa huruf hijaiyah dari A sampai ya Pak. Ya. Nah kira-kira kalau idealnya nilainya 10 ini Pak, Ya. kira-kira kalau di sekolah Bapak itu levelnya baru sampai mana nih Pak? Kalau levelnya antara 1 sampai 10 kemungkinan menurut saya masih di bawah 5, 4 atau 3 karena dari background anak-anak sendiri di rumah juga banyak yang kurang aktif di TPQ Ibu karena TPQ di sekitar sekolah itu biasanya sore hari dan sore hari itu kebanyakan anak-anak atau orang tua wali murid itu bekerja di pabrik, jadi kurang pantauannya, jadi anak ini kurang aktif atau sering membolos untuk pendidikan. Jadi untuk mengenal huruf hijaiyah ini memang masih sangat rendah. Berarti levelnya masih di bawah kata cukup ya Pak? Iya, masih di betul. bawah rata-rata ya? Iya. Kalau begitu langkah-langkah yang akan Pak David ambil untuk membantu meningkatkan motivasi anak untuk bisa belajar hijaiyah itu bagaimana Pak? Untuk langkah yang saya ambil yaitu yang pertama dengan cara metode menempel itu, jadi nanti anak-anak saya kasih kertas huruf hijaiyah alif sampai ya, terus nanti di papan tulis saya tempelkan huruf misalnya huruf ba, terus anak nanti bisa mencari antara huruf alif sampai ya itu mana yang huruf ba, nanti kalau sudah ketemu bisa ditempelkan atau dijodoh-jodohkan kayak gitu. Oh iya bagus sekali itu Pak. Nah itu pasti juga akan memberikan semangat lebih ya kepada siswa untuk belajar lebih ya Pak. Iya. Nah kira-kira nih Pak ada strategi lain nggak untuk Bapak meningkatkan perubahan itu? Untuk strategi lain mungkin saya mau ini mewujudkan atau anak saya suruh untuk membentuk huruf hijaiyah dari alif sampai ya, tapi menggunakan malam itu anak kreasi pencet-pencet itu malam, jadi dibentuk nanti huruf alif dibentuk alif, gitu ba dibentuk ba gitu. Iya Pak. Lalu waktunya kapan Pak? Untuk strategi yang kedua ini saya rencanakan mungkin 1 atau 2 minggu ke depan
karena butuh membeli medianya umpama ini. Kalau nanti mungkin saya rencanakan minggu depan sudah ada medianya, nanti langsung eksekusi, anaknya bisa langsung dipraktekkan di kelas. Oh iya, untuk meningkatkan minat dalam siswa membaca huruf hijaiyah tersebut, pastinya ada dukungan yang dibutuhkan ya Pak. Nah, kira-kira dukungan yang dibutuhkan itu apa saja Pak? Tentu saja dukungan yang pertama, dukungan dari kepala sekolah untuk memberi izin dengan strategi yang saya berikan, dan yang kedua tentu saja dukungan dari kolaboratif sama guru kelas tentunya, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari wali siswa tersebut, karena di kelas itu cuma 3 pembelajaran ya, kalau PA itu di setiap minggunya masih banyak waktu seharusnya itu di PPG-nya. Nanti mungkin melalui kepala sekolah nanti tembusan kepada wali murid agar anak ini aktif di dalam PPG, agar anak bisa cepat memahami guru. Baik Bapak, jadi Bapak ingin meminta dukungan dari kepala sekolah dan juga wali murid ya Pak. Nah, seru sekali ya Pak percakapan kita hari ini. Namun sayang sekali ya Pak, waktunya sudah menjelang sore dan saya itu masih ada acara lain Pak. Jadi tidak bisa membersamai Pak David untuk lebih lama lagi. Ya, semoga yang saya harapkan Pak David bisa menerapkan apa yang sudah yang diharapkan Pak David, dan bisa menerapkan apa yang menjadi rancangan Pak David saat ini. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu. Saya menjadi rasanya lebih senang karena sudah bisa mencurahkan atau berbagi keluh kesah apa yang saya unek-unek atau apa yang saya hambatan selama ini. Terima kasih Ibu. Iya Pak, sama-sama. Semoga sedikit bisa membantu ya Pak. Ya. Kalau begitu saya izin permisi dulu ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sari. Bagaimana kabarnya Pak Andri? Alhamdulillah baik, sehat Pak. Di sini saya ingin bertanya, nanti sebelum bertanya saya sudah mengamati atau mengobservasi Ibu selama coaching. Nah, dalam sore hari ini saya ingin mempertanyakan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu dalam coaching tersebut. Yang sudah saya lakukan dalam coaching tadi, yang pertama saya sudah menerapkan paradigma prinsip coaching Pak. Yang pertama yaitu kemitraan, lalu ada proses kreatif, lalu memaksimalkan potensi. Lalu yang kedua yaitu kompetensi inti, ada mendengarkan aktif, lalu kesadaran penuh, dan juga pertanyaan bobot. Lalu selain itu juga saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak, yaitu dengan tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Seperti itu Pak yang sudah saya terapkan. Dengan tadi jawaban dari Bu Andri sama dengan catatan saya, yaitu prinsip coaching, yaitu kemitraan. Kemitraan tadi sudah Ibu lakukan karena tidak ada perbedaan atau kesenjangan antara coach dan coaching. Sedangkan proses kreatif tadi dalam kegiatan tadi sudah melakukan proses kreatif, sedangkan memaksimalkan potensi tadi dari Ibu Andri sudah menggali pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan kemudian apakah Ibu sudah apakah Ibu yang akan dilakukan ke depannya? Untuk ke depannya saya akan menerapkan kehadiran penuh ya Pak, atau present ya, tapi saya belum menerapkan karena tadi itu ada gejolak pikiran yang aut-autan gitu ya Pak. Jadi untuk present sendiri saya belum bisa fokus. Jadi untuk kedepannya saya akan melaksanakan itu, dan selain itu saya juga sebenarnya harus menggunakan teknik stop juga Pak untuk mengatur
nafas dari koci, lalu untuk mengembalikan keaktifan dari koci tersebut. Baik, Ibu sudah bagus, yaitu menggunakan kesehatan penuh. Tadi sudah melakukan dengan teknik stop. Lalu untuk kedepannya Ibu lebih baik lagi supaya kegiatan koci ini bisa lancar dan lebih baik lagi daripada hari ini, Bu. Untuk dari saya mungkin sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.